diinformasikan. Saya Nasya Septiananda. Saya Masya Mawarni. Saya Saflilia Wandi. Saya Salsabila Nirwan. Saya Maulana Rafas. Saya Rizal Farid. Satu lagi Arisma Samusola. Di sini kami berada di TVRI untuk mewawancarai salah satu jurnalis di sini. Makasih. Sebelumnya Pak, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saflilia Wandi. Di sini saya mau wawancari Bapak. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Nama saya Tri Haryono, Koordinator Berita TVRI Riau. Ya. Di sini saya punya beberapa pertanyaan. Boleh saya bertanya kepada Bapak sekarang? Silakan. Pertanyaan yang pertama, jika undang-undang pers dirancang hanya berisi pokok-pokok saja, kenapa secara resmi undang-undang pers tidak dinamakan undang-undang pokok? Jadi gini, undang-undang pers itu ya. Jadi undang-undang pers artinya inilah, sebelumnya itu belum kuat. Ya. Kenapa belum kuat? Karena di masa transisi kita kepemimpinan kepala negara itu kan terkukung, artinya terbelenggu. Informasi itu untuk masyarakat terbelenggu karena semua dipagar. Makanya undang-undang ini dimunculkan adanya undang-undang pers. Dalam hal ini di bawah Dewan Pers. Nah, jadi Dewan Pers itulah yang tertinggi di media. Ya. Jadi kalau di politik itu ibaratnya Mahkamah Konstitusinya. Nah, kalau Dewan Pers itu di media. Jadi apa-apa ada kesalahan pers dari urutannya itu pemilik media itu nanti kalau di RRI dan televisi, radio dan TV itu kan ke Komisi Penyiaran Daerah atau KPID masing-masing daerah, pusat ini nanti kalau memang ada masalah terhadap jurnalisnya itu dibawa ke Dewan Pers. Dewan Pers itu untuk memutuskan bersalah atau tidaknya suatu pemilik media khusus di para jurnalis tersebut. Makanya pokok-pokoknya tidak dijelaskan, maka undang-undang pers itulah yang ditimbulkan khususnya di Undang-Undang Pers nomor 40 ya, Undang-Undang Pers tahun 2002 itu kan, bahwa setiap masyarakat khususnya pemilik media itu tidak ada larangan untuk memberikan informasi secara keterbukaan publik. Saya rasa itu. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Nirwan. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak untuk bagaimana cara tata seorang jurnalis untuk mewawancarai narasumber.
Jadi gini, jadi seorang jurnalis, terutama kami ya televisi, mewawancari, itulah ada etika wawancara namanya, etika. Tidak boleh kita mentang-mentang kita ada kebebasan pers dan Undang-Undang 40, tidak sewenang-wenang kita wawancara sama narasumber. Kalaupun tidak wawancara, tidak boleh kita paksa. Tidak boleh, walaupun itu kebebasan pers. Jadi ada etika wawancara namanya. Kami dituntut untuk etika wawancara, itu sudah ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada etika wawancara. Satu, kalau kita mau wawancara narasumber, kita harus menghubungi dulu dia. Sekarang kan banyak teknologi kan, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, gitu. Misalnya kita wawancara berita kita yang mau dibuat, misalnya jangan rusak. Ini contoh kasus ya, jangan rusak. Artinya kita perlu wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum. Secara etika, untuk wawancara kita harus menghubungi beliau dulu, tidak dadakan. Jadi di telepon atau di WhatsApp. Kalau dia mau, berarti kita bertemunya di mana? Sama makanya ada etika kita. Buat janji, buat jadwal jamnya berapa, dan kita harus on time. Artinya tidak boleh mengingkari janji. Kita harga diri kita, profesi kita sudah tercoreng, sudah jelek di mata narasumber wawancara kan. Contoh kasus misalnya jam 10 pagi ya, tempatnya di mana ya, kita jam 10 pagi tank sesuai dengan narasumber. Di situ ketemu, sebelum kita wawancara kita kasih tahu dulu apa yang diwawancarai. Itu yang namanya etika. Jadi di briefing dulu. Iya, di briefing dulu apa yang wawancarai, itu. Nah, itu. Jadi gini kan, itu karena sifatnya tidak dadakan. Kecuali ya yang tidak di briefing itu sifatnya dadakan. Baru terpikir. Ya, artinya begini, lihat peristiwanya, lihat peristiwa, gitu. Begini ya, tsunami tidak bisa kita briefing, mati kita. Gitu. Gunung meletus, misalnya gitu kan, tidak bisa kebakaran, tidak bisa briefing. Jadi secara refleks kita, refleks. Saya sudah melalui jalan, refleks itu artinya dengan sendirinya terbuka ya. Kebakaran gini langsung todong gitu kan. Tapi kalau memang itu hanya direncanakan dan itu tidak cepat ini ya, peristiwanya tidak cepat basi. Kalau tsunami kan tidak bisa ditunggu itu. Iya, nggak tahu juga bisa. kapan. Tunggu dulu ya, tidak bisa. Jangan dulu, saya mau briefing dulu ya. Mana bisa? Cepat kilat, bisa hanya 5 detik, bisa 10 detik dia habis. Tapi kalau misalnya jalan rusak kan masih bisa. Banyak jalan-jalan rusak kan masih rusak. Nah itu kan bisa, iya kan? Nah, itu bisa. Itulah secara etika. Jadi di mana kita lihat momen peristiwa mana yang bisa mana yang tidak. Gitu. Kalau tsunami tidak bisa briefing, hilang lah sudah. Gitu. Bisa juga kita hilang juga, digulung oleh tsunami gitu. Jadi itulah saya kembali ke itu, misalnya jalan rusak ya kita ketemu di mana, terus kasih tahu kenapa, itu kan. Secara etika, kalau kami masih menjaga koridor, ya, maksudnya orang ini kan. Kami berita baik ya, kalau jelek memang jelek, artinya memang seimbang. Nah itu. Jadi biar si narasumber itu puas, walaupun dia belum kemungkinan ya, kenapa jalan itu rusak? Kemungkinan anggarannya memang bukan tahun ini. Tidak mungkinlah dia melakukan misalnya pekerjaan jalan rusak pakai uang pribadi. Iya. Sementara itu jalan negara. Harus dibahas Siapa yang mau? Iya, dibahas dulu, direncanakan dulu, diajukan dulu. Tidak gujuk-gujuk ini, jadi dianggarkan, diusulkan di 2024. Nah, tapi kan masyarakat tak mau tahu, pokoknya ini rusak harus betul kan, karena pohon pisang itu tidak bisa. Asal marah aja. Sama aja, itulah. Jadi biar tahu, makanya kita dengan narasumber yang berkepentingan biar dia jelaskan. Biar ada jawaban yang puas ya. Iya, publik. Nah, itulah caranya tuh. Jadi itulah etika wawancara. Jadi kita anukan. Misalnya dia tidak mau kan, ada juga momen dia tidak tahu, mungkin dia lagi panik. Misalnya kasus ini, misalnya ini ada tersangka, tiba-tiba ini kan berita menarik kan, kita langsung wawancara begitu. Mungkin jangan dulu, karena dia lagi panik, nah gitu. Atau tiba-tiba ada kasus hukum lainnya, misalnya kan
kita punya anak misalnya tiba-tiba dia alim ya, misalnya orang taunya public figure itu dia tuh alim, tidak ada kesalahan, tiba-tiba anaknya narkoba, bukan narkoba, Sesuatu yang tidak terduga. tidak duga. Artinya kan tamparan bagi dia kan. Iya. Dia seorang alim ulama. Contohnya ya Ustadz kondang kan misalnya Ustadz Abdul Somad, nggak selatif. Kan itu kan biasa ada aja nanti diganggu Iya. anaknya gitu kan. Cobaannya Cobaan. ada aja. Nah, itu kalau memang dia tidak boleh, tidak wawancara tidak boleh, jangan. Secara etika tidak boleh. Tidak boleh, harus wawancara kau cek tidak boleh. Tidak boleh itu. Kita salah. Harus beri waktu. Beri waktu dia. dia. Cobalah posisi dia di kita. Panik kita. Misalnya kan orang tua kita meninggal, wawancara anaknya, tidak akan mungkin dia lagi berduka loh, Iya, lagi sedih. lagi sedih. Misalnya ini kan misalnya bunuh diri di sekolah kan, ditemukan bunuh diri. Tiba-tiba kita wawancara orang tua, tidak mungkin ya orang tua itu. Anak ini. Nah, jangan pula kita paksa harus wawancara, tidak boleh. Harus mengerti posisi Mengerti orang posisi. ya. Nah, itu lah etika wawancara, harus mengerti posisi. Apalagi berita yang berita duka. Yang gimana kayak terseries ya kita wawancara, tidak boleh itu. Tidak boleh kita paksa. Jadi kalau kayak berita-berita di TV kan Pak, misalnya ada artis masuk penjara, itu kan sebelum masuk penjara ditanya-tanya itu kan Pak. Nah Ya. itu tuh gimana menurut Bapak? Itu kan sebelumnya nggak ada briefing. Maksudnya itulah. Jadi ada artis yang muka tembok, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak. Dia tidak mau jawab. Lewat aja gitu. Ya. Kayak SYL diperiksa KPK. Selimpu itu kan diperiksa KPK kan, baju gini dia, pas keluarnya adalah baju oranye. Di ini todong tiba-tiba enggak mau jawab, lagi masuk mobil. Wartawan tidak boleh, ayo jawab Pak, tidak boleh. Jadi harus mengerti. Masing-masing manusia Masing-masing, ya, walaupun gitu. dia memang udah tersangka. Iya, ada yang muka tembok, misalnya artis wawancara mau dia. Bangga deh gitu. Bangga, iya, karena masuk TV katanya, padahal dia sudah pakai baju oranye, tergantung personal. Tapi secara umum tidak mau pasti dia, Iya. menyangkut dia. Nah itulah etika wawancara. Tidak, intinya kita tidak boleh memaksa narasumber yang tidak mau diwawancara. Itu intinya etika. Tidak boleh memaksa atau kekerasan mengancam dia, itu tidak boleh, dilarang. Nah, itulah. Jadi kita harus etika wawancara. mengerti gitu. Ya mengerti dengan posisi dia. Posisi Iya. narasumber itu ke posisi kita. Itulah etika wawancara. Memang ada itu. Nanti di Google lah etika wawancara ada. Di Google ada. Bacalah di situ. Kasih banyak ya Pak untuk Iya. jawabannya. Kasih. Bagaimana cara jurnalis membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber? Ya, jadi gini, jurnalis membuat pertanyaan kepada narasumber itu kewajiban seorang jurnalis. Pertanyaan itu kita buat sesuai dengan planning atau penugasan kita. Kemana kita? Kan ada pimpinan redaksinya, dia menugaskan ke reporter atau jurnalis. Reporter kan di TV ya, ditugaskan kemana dia? Dia itu meng-grid. Contoh misalnya gini, kelangkaan 3 kilogram kan, nah, dia berhak membuat pertanyaan, gas 3 kilogram ini kemana, ranahnya di mana, Pertamina kan. Iya, Pertamina Pak. Dia harus menanyakan dulu ke Pertamina, itu kan ranahnya Pertamina, gas. Iya Pak. Terjadi kelangkaan, sering kan ini kelangkaan. Sering, Pak. Itu tanya dulu kenapa terjadi kelangkaan ke pihak Pertamina, itulah kenapa. Selalu pertanyaan kenapa, apa, mengapa kan? Jadi jurnalis itu kuncinya 5W1H. Ingat 5W1H itu harus di otak kita, di mana kemana kan? Inti ya itu tidak boleh, memang sudah rumus. Yang sudah wajibin jurnalis harus paham 5W1H. Mengapa, apa, di mana, harus jelas. Kenapa gas 3 kg itu langka? Ditanyakan harus ke Pertamina, jangan ke tukang beca.
Iya, Pak. Jangan ke tukang goreng, jangan ke kepala sekolah, tidak boleh juga. Gak nyambung. Iya, jadi nyambung ke Pertamina karena itu memang bagian dari dia. Nah, itu untuk urutan-urutan pertanyaan ya. Yang kedua, kita bertanya juga ke pangkalan gas LPG. Setelah Pertamina ke pangkalan. Tempat tersebarnya gitu. Iya, pangkalan. Kenapa? Kemungkinan di situ misalnya terjadi penimbunan. Iya, bisa jadi. Iya, terjadi memang saya investigasi kan. Maksudnya terjadi penimbunan. Nanti kalau memang orang sudah pening sudah kesana menyari-nyari, Dinaikkan harganya. nah dinaikkan harga oleh dia. Misalnya harganya 20.000 ya per tabung, dinaikannya 25 karena orang butuh masa dibeli itu. Dibeli. Iya. Caranya begini, misalnya dia ada 100 tabung, dikeluarkannya hanya 10 tabung dulu. Berebutlah orang 25 kan, kosong lagi kan langkah kan, itu namanya penimbunan namanya. Dikeluarkannya lagi, karena orang mau beli 30 per tabung, padahal harganya 20, Iya, 30, dibeli juga karena orang perlu masa. Kalau tidak makan kita, beli mahal. Itu malah jadi rusaknya Indonesia itu. Nah disitulah, jadi kita wajib misalnya terjadi gas kelangkaan, ini contoh kasus kelangkaan gas LPG ke Pertamina, ke pangkalan gas LPG. Nah itu baru ke masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana tanggap menyambut selalu, oh pening saya gini harga mahal itu. Tapi tidak apa-apa untuk masak, kami belilah. Pokoknya bisa masak, biasanya 20 jadi 30.000. Nah itulah komentar dia. Nah itulah urut-urutannya itu untuk cara mengatur pertanyaan. Nah, itu kasus. Kalau yang seremonial begini misalnya kan kelulusan SMK 1 contoh kan, besoknya kelulusan. Nah, terus ditanyanya boleh kan mahasiswa juara umum di SMK 1 boleh tanya, terus rasanya nggak mau menjawab. Kalau kita tanya mahasiswa yang tidak lulus, berat dia menjawab, dia tidak lulus, sedih ya. Pasti dia yang pertama pasti mau dia juara umum yang pertama yang tinggi kan, Karena dia bangga. dia bangga apa perlu masuk ini. Terus kita kedua itu kepala sekolah, wali murid, sudah mau itu siswa yang juara umum aja. Kalau siswa semua ya payah juga kan. Iya, Jadi terlalu ambil banyak yang ya, Pak. tertinggi, atau yang terendah. Selalu itu. Wisuda juga mahasiswa ambil yang tertinggi dan terendah. Nah, gitu. Biasanya yang tertinggi yang komplot diwawancara itu. Itulah tahap pertanyaan itu. Iya, top one. Nah, pertanyaan juga harus disinkronisasi. Bagaimana perasaan misalnya Dina atau Tiwi mendapat juara umum? Kayak gitu tahapnya. Selalu ke situ dulu. Nah, selanjutnya mau meneruskan kemana? Oh iya, saya mau teruskan saya ke California, Amerika, kuliah di sana kan? Iya, iya. Kan itu kan tidak ada salahnya kan? Dan target saya begitu kan? Tanya lagi bagaimana menurut Anda apa tingkat kepercayaan pendidikan SMK sederajat. SMK sederajat itu maksudnya SMA dan SMK. Itulah sederajat namanya. Itu. Jadi yang sederajat SMK itu SMA. Kalau SMP kan di bawah dia kan. Iya. Itu udah disebut kalau kami itu SMK sederajat. SMK. Terus yang kalau sekolah agama itu apa? Yang sederajat. Madrasah, man ya. Madrasah Aliyah Negeri kan. Itu sederajat. SMK, man sama SMTS. Itu sederajat. Kalau disebut semua panjang. Makanya SMK sederajat, SMA sederajat. Jadi kita paham jurnalis gitu, simple. Supaya penonton juga nggak bosan ya. Itulah tahapan yang kedua tadi setelah siswa yang nilainya tertinggi kan ke wali murid, ke kepala sekolah. Gitu. Kepala sekolah itu sudah mewakili guru itu, tidak perlu lagi kita wawancara ke guru. Iya. Karena sudah mewakili yang tertinggi. Tertinggi dia, ada perlu lagi guru. Overlapping namanya usaha. Itulah tahap-tahapan untuk menentukan pertanyaan. Nah, menggrade ini biar kita siap. Misalnya untuk besok, hari ini kita sudah menyusun planning besok itu mau kemana. Agar malam inilah kita susun pertanyaan. Malam tidak boleh, bukan tidak boleh kalau dia profesional oke. Maksudnya begitu mau wawancara baru disusun pertanyaan. Kalau dia profesional oke lah kepala udah kan. Tapi kalau kita memang pemula, dia masih pemula disusunnya malam. Jadi besok kita eksekusi.
Jadi nggak ribet dan berantakan juga. Pertanyaan yang sinkron dengan liputan besok yang kita atau narasumber yang kita wawancarai. Nah, untuk mensinkron itu, kalau kita pemula, kita pengetahuan kita terbatas, buka Mister Google. Google selalu Google. Itulah wartawan itu memang perlu kaya referensi. Referensi itu perlu untuk mengasah otaknya biar tajam. Jadi referensi, jangan ada puas, jangan ada puas. Walaupun kita pintar, ngaku kita bodoh, biar belajar terus kita. Walaupun kita pintar, kok saya pintar, aku masih bodoh. Jangan cepat puas, biar kita pintar. Belajar kan juga Iya, nggak ada walaupun masa waktunya. pisau itu tajam, asal terus. Biasa. Itulah kunci. Jadi kunci itu tidak boleh kita mengaku pintar. Orang lain yang menilai, kita ngaku bodoh aja. Tapi jangan betul-betul bodoh. Iya, iyalah. Iya, jangan itu yang Mau berusaha. Iya, ingin ingin berusaha. Nah itu jadi itulah kunci referensi. Karena tidak ada referensi buntu kita. Iya. Malas baca, itu udahlah sampai situ. Nggak ada lagi. Malas gitu, kita sendiri sudah malas. Nggak boleh malas. Nah, itulah harus rajin terus referensi. Makin kaya itu, ya makin payah. Jendela dunia itu buka semua. Nah, Karena itu jadi pas iya, itulah perlunya referensi itu biar kita bisa mengatur pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan ke narasumber sesuai dengan liputan yang akan kita eksekusi. Liputan itu ya sama kita membuat berita, itu kan dia akan disetting berita apa kan? Nah, itu kita turunkan pertanyaan-pertanyaan yang ada korelasi dengan narasumber. Cara saya itu. Terima kasih ya, Pak. Iya. Baik Pak, tadi udah ada 7 pertanyaan yang kami pertanyakan ke Bapak. Jadi sekian dari kami. Terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Makasih ya Pak udah mau wawancaranya Pak, waktunya juga terganggu. Makasih ya Pak. Pamit ya Pak. Kelompok kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nari Supiananda. Ingin bertanya kepada Azril, apa saja sih hak pers yang Azril tahu? Hak pers itu adalah hak wartawan atau media massa untuk mencari atau menerima informasi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak dari yang lainnya. Jadi kebebasan pers juga melibatkan hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat dan benar. Itu saja. Nyam 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 nyam. Di depan ada teman dan guru-guru disapa. Hari disapa, hari ditembak, dor, ditembak, dor, dicium, dicium, kelompok 2.